Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan merangkum cerita film yang berjudul Tora Tora Tora. Film ini mengisahkan tentang konflik antara Jepang dan Amerika yang membuat armada Pasifik Amerika diserang oleh Jepang. Penyerangan tersebut mendorong Amerika ikut serta dalam Perang Dunia II. Film ini juga meraih satu Oscar pada tahun 1970 untuk kategori visual efek terbaik, pengarah artistik terbaik, sinematografi terbaik, suara terbaik, serta penyuntingan terbaik. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Tokyo tahun 1941 di atas kapal induk Angkatan Laut Jepang. Laksamana Isoroku Yamamoto dilantik menjadi Panglima Armada Gabungan Jepang yang baru, menggantikan Laksamana Jengo Yoshida. Laksamana Yamamoto adalah orang yang menentang keras keputusan Angkatan Darat Jepang yang ingin beraliansi dengan Jerman. Setelah upacara pelantikan, di kabin kapal, Yamamoto dan Yoshida saling berbincang. Yamamoto mengatakan kalau posisi Yoshida sebagai Menteri Angkatan Laut pasti sulit karena saat itu Angkatan Darat sudah mengendalikan politik. Yamamoto menegaskan ke Yoshida kalau Angkatan Laut harus berani melawan aliansi. Sebagai Menteri Angkatan Laut, Yoshida pun setuju akan terus melawan keputusan tersebut. 貴様はそれを阻む最後の砦だ。その風に負けてドイツと同盟を結んだりすると日本はえらいことになる。 Di ruang politik, Pangeran Fumimaru Konoye selaku Perdana Menteri Jepang merasa khawatir karena Amerika mengutuk tindakan Jepang yang menjajah Cina. Amerika juga marah karena Jepang mencoba bernegosiasi dengan Jerman. Amerika mengancam akan mengembargo bahan baku yang Jepang butuhkan jika Jepang masih tetap menjajah Cina. Konoye mengatakan ke para menteri yang lain kalau mereka harus mundur dari Cina atau mencari sumber bahan baku lain di Indochina. Salah satu menteri meyakinkan kalau Amerika bukanlah sebuah ancaman jika Jepang beraliansi dengan Jerman. Tapi menteri yang lain menegaskan kalau mereka harus tetap berhati-hati karena Amerika memiliki pasukan di Filipina dan sudah memindahkan armada Pasifiknya dari San Diego ke Pearl Harbor. Armada itu bagaikan pisau tajam bagi Jepang. アメリカがフィリピンに極東軍司令部を設け、日本の喉元に合口を突きつけたも同然です。 Pada 27 September tahun 1941 di Istana Kanselir Adolf Hitler, Jepang resmi menandatangani Fakta Triparsial dan menjadi negara ketiga yang menandatangani perjanjian tersebut setelah Jerman dan Italia. Sementara di markas besar Angkatan Laut Amerika Serikat, Intelijen Angkatan Laut Letnan Kolonel Alvin Kramer memperkenalkan mesin baru penyadap pesan ke Kepala Angkatan Darat bagian timur jauh, Kolonel Rufus G. Breton. Mesin itu bisa menangkap setiap pesan rahasia antara Tokyo dengan kedutaan besar Jepang lainnya. Dari mesin itu, mereka mendapat informasi kalau situasi di Pasifik semakin memanas. Di kapal induk Angkatan Laut Jepang, Laksamana Yamamoto mengawasi langsung latihan armada udara Jepang melakukan serangan torpedo. Yamamoto bertanya ke perwira Angkatan Laut lainnya apakah mereka mampu menggunakan serangan torpedo di Pearl Harbor. Karena Yamamoto khawatir jika Jepang terpaksa berperang dengan Amerika, satu-satunya harapan Jepang untuk menang hanyalah dengan menghancurkan armada Pasifik Amerika yang berada di Pearl Harbor. Di Pearl Harbor, salah satu petinggi militer Amerika merasa khawatir dengan keamanan armada di Pearl Harbor yang rawan terkena serangan torpedo. Tapi Laksamana Kim selaku Panglima Besar Armada Pasifik Amerika meyakinkan kalau hal itu tidak akan terjadi karena torpedo yang dijatuhkan dari pesawat akan masuk ke dalam air sekitar 75 kaki sebelum meledak, sedangkan kedalaman Pearl Harbor hanya 40 kaki. Itu artinya torpedo yang dijatuhkan akan meledak sebelum menuju target. I'm still worried, Kim.
Di kapal induk, Laksamana Yamamoto mengusulkan ke Fuchida selaku komandan udara untuk memakai pesawat torpedo jika harus melawan armada Amerika. Tapi Fuchida ragu kalau serangan torpedo akan berhasil karena Pearl Harbor terlalu dangkal. Yamamoto paham kalau rencananya bersifat spekulasi dan juga beresiko. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Yamamoto meminta Fuchida untuk menyusun strategi serangan secepatnya. Sebelum itu, Fuchida menyarankan agar Yamamoto berdiskusi dengan Genda, staf perwira angkatan udara baru di armada Akagi, seorang ahli strategi yang hebat. Berdasarkan laporan intelijen, Badan Intelijen Angkatan Laut Amerika memberikan peringatan kepada Kim kalau ada kemungkinan Jepang akan menyerang Amerika. Badan Intelijen Angkatan Laut menyarankan Kim mengerahkan angkatan udara untuk berpatroli. Di Kementerian Angkatan Laut Jepang Tokyo, Laksamana Yamamoto merasa kecewa dengan keputusan Angkatan Darat Jepang yang mengerahkan pasukannya ke Indochina tanpa sepengetahuannya, di mana hal itu akan memancing kemarahan Amerika dan bisa menggagalkan rencana perdamaian. Pihak Amerika mendapat laporan resmi dari intelijen kalau Jepang bergerak ke selatan menginvasi wilayah Indochina. Oleh karena itu, Amerika akan mengembargo penuh semua perdagangan dengan Jepang. Amerika akan tetap diam dan bersiaga penuh sampai ada reaksi dari Jepang. Laksamana Kim juga memutuskan akan meningkatkan patroli udara dan laut. Well, all right, we'll go ahead. Kavatsky. This is Captain Earl. Going on. Sementara di pihak Jepang terjadi sedikit perdebatan antara menyerang Pearl Harbor dengan armada penuh atau setengahnya. Beberapa perwira menegaskan untuk menyerang dengan armada penuh, karena jika daya serang dikurangi, misi penyerangan ke Pearl Harbor akan gagal. Tapi beberapa perwira juga khawatir jika penyerangan dengan armada penuh gagal, maka kekuatan armada Jepang akan melemah. Yamamoto menekankan apapun strateginya, penyerangan ke Pearl Harbor harus benar-benar dilakukan dan semua divisi harus saling bekerja sama. Beberapa hari setelahnya, Yamamoto berkunjung ke kediaman Menteri Konoye. Dari Konoye, Yamamoto baru mendapat kabar kalau ternyata Kaisar Jepang tidak ingin berperang. Kaisar justru meminta mereka untuk menyelesaikan perbedaan mereka dengan Washington. Keputusan untuk tidak berdamai ternyata bukan dari Kaisar, melainkan keputusan dari para kabinetnya yang bertanggung jawab atas segala kebijakan nasional. Konoye kemudian meminta Yamamoto berkata sejujurnya dari sudut pandang Angkatan Laut Jepang, seberapa besar kesempatan mereka untuk menang jika harus melawan Amerika. Yamamoto hanya menjawab kalau mereka bisa mendatangkan malapetaka bagi Amerika selama setahun, dan setelahnya dia juga tidak tahu. Mendengar itu, Konoye hanya bisa terdiam. Di kedutaan Jepang di Washington, kekecewaan juga dirasakan oleh duta besar Jepang karena pihak Jepang tidak menanggapi surat kesepakatan perdamaian yang dikirimkannya. Dia merasa kalau perang yang dia takutkan akan segera terjadi. Sementara itu, Laksamana Yamamoto mulai merencanakan keberangkatan pasukannya. Untuk sementara, hari penyerangan akan dilakukan pada tanggal 7 Desember waktu Hawaii. Tapi masih ada perundingan di Washington. Jika perjanjian perdamaian disepakati, maka setiap divisi harus menarik mundur armada secepatnya. Beberapa komandan divisi menyangkal keputusan tersebut. Mereka mengatakan jika sudah berangkat dan harus mundur, hal itu akan menjadi aib memalukan bagi mereka. Mendengar itu, Laksamana Yamamoto langsung menegaskan bagi komandan divisi yang melanggar perintahnya, maka lebih baik mengundurkan diri saat itu juga. Sementara intelijen Amerika mendapatkan informasi dari Badan Intelijen Inggris kalau mereka mendapati 5 kapal Angkatan Laut Jepang tengah berlayar mengarah ke selatan. Intelijen Amerika belum mengetahui tujuan pasti 5 kapal Angkatan Laut Jepang tersebut.
Tapi mereka yakin kalau Jepang akan menyerang Amerika. Menindaklanjuti informasi dan laporan tersebut, Badan Intelijen Amerika segera melaporkan hal tersebut ke Presiden dan meminta Angkatan Laut untuk bersiaga penuh. Sementara armada ketiga Jepang yang sedang dalam perjalanan mendapatkan pesan dari Laksamana Yamamoto. Yamamoto memerintahkan agar mereka segera menuju ke Hawaii sesuai rencana. Para petinggi Amerika mengadakan sebuah rapat. Mereka membahas kemungkinan wilayah mana yang akan diserang oleh Jepang. Tapi karena mereka belum tahu pasti sasaran Jepang, Washington meminta para petinggi mengirim masing-masing satu skuadron mereka ke Midway dan Wake dalam misi pengintaian. Well, there it is, gentlemen. We have a job to do. Let's get going. Yes, sir. 6 Desember tahun 1941, pihak intelijen Amerika mendapatkan informasi kalau pihak Jepang sudah mengirimkan pesan ke kedutaannya dengan total 14 bagian pesan. Tapi intelijen Amerika hanya mendapatkan 13 bagian pesan. Jepang masih menahan bagian terakhir pesannya. Mereka juga mendapat laporan kalau kapal induk Jepang terus bergerak menuju Pasifik Selatan. Dari kedua informasi itu, intelijen Amerika semakin yakin kalau Jepang akan menyerang Amerika. Tapi karena mereka mendapatkan informasi itu saat tengah malam, seluruh staf pun sudah pulang dan mereka tidak bisa mengabarkan informasi tersebut ke para petinggi militer. Sementara di Lautan Pasifik, semua armada Jepang mendapatkan pesan dari Panglima Besar lewat pengeras suara di kapal. Panglima Besar mengatakan kalau kesuksesan misi tersebut bergantung pada kejutan serangan awal. Apabila misi awal berhasil, maka pasukan harus melapor dengan sandi tora tora tora. Seluruh prajurit pun kemudian bersorak. Minggu pagi 7 Desember tahun 1941, Breton mendapatkan bagian ke-14 pesan Jepang ke kedutaan Jepang di Washington. Pesan itu berisikan permintaan jawaban Jepang kepada pemerintah Amerika Serikat tentang pesan yang mereka terima sebelumnya tepat jam 1 siang waktu setempat. Tapi sayangnya pengiriman pesan justru terlambat dan baru sampai di kedutaan pada tengah malam. Keterlambatan pesan itu berdampak pada balasan yang akan dikemukakan kepada Jepang. Sehingga Jepang baru menerima pesan balasannya selama 2 hari semenjak Jepang mengirimkan perintah ke kedutaannya. Karena itu, Jepang mengirimkan pesan berisikan ultimatum penyerangan kepada Amerika. Di kantor intelijen Amerika, Breton yang berhasil menyadap suara ultimatum itu berencana menemui Jenderal Marshall untuk mengabarkan kalau Jepang akan menyerang Amerika. Tapi karena hari itu hari Minggu, Jenderal Marshall tidak ada di tempat. Kemudian Breton mencoba menghubungi Kepala Staf Jenderal Marshall di markasnya, tapi Jenderal Marshall juga tidak ada di tempat saat itu. Kramer datang ke kantor intelijen mencari Breton, tapi Breton tidak ada di tempat dan meninggalkan salinan pesan ultimatum itu ke stafnya untuk diberikan ke Kramer. Melihat pesan itu, Kramer pun segera pergi. Kramer memberikan salinan pesan ultimatum itu ke para petinggi militer Amerika. Dari salinan pesan itu, mereka menduga kalau Jepang akan menyerang Amerika. Karena agresi akan segera terjadi, para petinggi menyarankan kepada Laksamana Herold untuk menghubungi Laksamana Kim di Hawaii. Tapi Herold menolak dan berencana akan menghubungi presiden terlebih dahulu. I better call the president first. Now, if you'll all please excuse me. Yes. Thank you, sir. Pagi dini hari di kapal induk Akagi, pasukan udara Jepang mempersiapkan pesawat untuk menyerang pangkalan Pearl Harbor. Laksamana Nagumo dan jajarannya melihat para pilot Jepang saat itu sangat antusias untuk bertempur. Ratusan pesawat pengebom serta peluncur torpedo diterbangkan dari 6 kapal induk Jepang untuk menyerang pangkalan Pearl Harbor. Di
Di ruangan Jenderal Marshall, Breton memberikan pesan ultimatum tersebut. Dari pesan ultimatum itu, Jenderal Marshall meyakini kalau Jepang berniat menyerang Amerika pada jam 1 siang di hari itu. Jenderal Marshall meminta seluruh komando Pasifik harus bersiaga. I'll alert all Pacific commands. Yes, sir. Di atas perairan Hawaii, ratusan pesawat Jepang sedang mengudara di kawasan Pearl Harbor. Pergerakan mereka sama sekali tidak terprediksi oleh pihak Amerika, karena di waktu yang sama para petugas penjaga radar pihak Amerika mengira kalau sinyal yang tertangkap radar saat itu merupakan pesawat dari pihak mereka. Sementara di atas perairan Laut Jepang, di kapal perang terbesar Jepang, Yamamoto bersama para perwira lainnya terlihat cemas atas apa yang telah mereka lakukan. Yamamoto khawatir kalau penyerangan itu akan melanggar konvensi Jenewa. Tapi staf lainnya meyakinkan agar Yamamoto tidak perlu khawatir, karena mereka masih mengikuti aturan konvensi Jenewa. Sebab pernyataan perang akan dikirim jam 1 siang 30 menit sebelum serangan dimulai. Di waktu yang sama, ratusan pesawat tempur Jepang sudah memasuki Pulau Hawaii. Fuchida segera memerintahkan anak buahnya untuk memberikan sinyal kepada semua pesawat tempur Jepang untuk siap menyerang. Tanpa menunggu keputusan deklarasi perang dari Laksamana Yamamoto serta Kaisar, semua pilot pesawat tempur Jepang memutuskan untuk melakukan serangan. Karena saat itu mereka sudah berada di wilayah Pearl Harbor dengan bebas tanpa ada perlawanan dari pihak Amerika. Serangan pertama mereka tujukan ke kapal USS Nevada yang saat itu sedang melakukan upacara. Pasukan Amerika tidak bisa berbuat apa-apa atas serangan udara Jepang yang mendadak tersebut. Pesawat tempur Jepang terus melancarkan serangan untuk melumpuhkan armada pasukan Amerika yang terlihat di hadapan mereka. Dari kejauhan, para petinggi militer Amerika hanya bisa melihat Pearl Harbor dibombardir oleh pasukan udara Jepang. Di pangkalan udara High Camp Pulau Hawaii, puluhan pesawat tempur Amerika yang terparkir juga dibombardir oleh pasukan udara Jepang. Di tempat lain, dari kejauhan, para petinggi militer Amerika berkumpul dan menyaksikan Pearl Harbor dibombardir oleh pasukan udara Jepang. Para petinggi saling memberikan informasi kerugian yang diderita Amerika di Pearl Harbor saat itu. Mereka sudah kehilangan kapal selam Oklahoma. Kapal tempur Nevada juga tertembak 1 torpedo dan dipastikan akan tenggelam. Kapal tempur West Virginia tertembak 6 torpedo dan sebagian dek terbakar. Kapal jelajah USS California juga terkena 2 torpedo dan terbakar di semua bagian. Serta kapal tempur USS Arizona tenggelam akibat ledakan di gudang amunisi. Di kapal induk Jepang, Laksamana Nagumo mendapatkan pesan dari Fuchida. Fuchida melaporkan kalau mereka sudah berhasil menghancurkan sebagian besar kapal perang Amerika. Setelah itu, di kapal perang Yamato, para staf menghitung kapal-kapal perang Amerika yang sudah berhasil dihancurkan. Tapi Yamamoto merasa heran dan bertanya, di mana target utama mereka yaitu kapal induk USS Enterprise yang lolos dari serangan. Setelah penyerangan itu, Duta Besar Jepang mencoba memberikan klarifikasi atas apa yang Jepang lakukan terhadap Amerika. Tapi pihak Amerika langsung melontarkan kalimat-kalimat pedas kepada pihak Kekaisaran Tokyo, karena kemungkinan rencana deklarasi perang dengan skala yang lebih besar akan terjadi setelahnya. Setelah mendarat di kapal induk Akagi, Fuchida bertanya kenapa gelombang kedua pasukan pesawat Jepang tidak lepas landas. Ternyata Laksamana Nagumo sengaja tidak memberikan perintah lepas landas untuk menyudahi serangan keji itu.
Walaupun saat itu Laksamana Nagumo juga menutupi kekhawatirannya, karena saat itu dia tahu kalau target utama mereka yaitu kapal induk Amerika USS Enterprise masih berkeliaran dan mungkin akan melakukan serangan balik ke pihak Jepang. Terlebih lagi saat itu USS Enterprise tidak diketahui lokasinya. Laksamana Yamamoto juga merasa khawatir karena dia tahu kalau Jepang menyerang Amerika 55 menit sebelum ultimatum disampaikan ke Washington. Hal itu bisa menjadi ancaman besar bagi pihak Jepang. Yamamoto tidak bisa membayangkan bagaimana kemarahan Amerika pada Jepang setelah penyerangan di Pearl Harbor. Dia khawatir semua yang sudah mereka lakukan justru membangunkan raksasa yang tertidur yang akan menjadi mimpi buruk bagi Jepang. Gimana filmnya pemirsa? Memang benar-benar pantas mendapatkan penghargaan Oscar ya. Kalau kalian nonton full filmnya, saya jamin kalian pasti akan dibuat bingung sama alur ceritanya. Saya berusaha menyederhanakan ceritanya saja dan mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sekian dulu pemirsa ya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.